udah bergabung. Wih, dengan topi kuning. Good morning, selamat pagi. Topi kuning menarik hati. Apa kabar, Mbak Giso? Piye Baik, kabare? baik. Matur thank you nih, Mbak Giso. Waktunya nih. Iya, Iya, Mbak Giso, kita mau mulai dengan sesuai temanya dulu nih sebelum menjawab pertanyaan Sobat Cuan malam ini. Kan pertanyaannya banyak, tadi udah tak kirimin tuh Mbak Giso. iya, baru Kan baca. ada filosofi, nggak apa-apa lah Mbak Giso. Iya, 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 Oke, iya. Ah, rapopo. Jadi kita oh, mulai dengan filosofi Jawa nih, kan ada filosofi Jawa yang bagus banget nih, pas banget nih buat teman-teman yang lagi belajar trading, belajar cari cuan di pasar saham. Tekun, teken, tekan, kayak gitu kan iya, iya, iya. Mbak Giso. Jadi kalau kita tekun, kita punya panduan atau tongkat, maka kita akan tekan, akan nyampe dengan apa yang kita cita-citakan. Nah, boleh ungkapkan nggak perjalanan Mbah Giso sendiri seperti apa sih sebagai seorang legend pasar saham nih? Enggak sih, kalau saya sih bukan apa-apa. Jadi saya ini cuma pedagang asongan di pasar modal ya. Kalau mengenai filosofinya tekun, tekan, dan tekan itu memang sangat cocok sekali digunakan dalam proses kehidupan. Karena dengan ketekunan kita untuk belajar, dengan tekun untuk mencari teken atau tongkatnya itu atau pedomannya dalam berbisnis di pasar modal, tentu dalam uh, apa namanya teken tongkat ini, apa sih yang di dalam pasar modal yang kita cari untuk sebagai pedoman. Tentu teman-teman semua juga tahu bahwa kita tidak bisa lepas dari apa namanya yang fundamental analisisnya, kemudian technical analysis, begitu pula untuk retailmologi atau bagaimana uh, membaca news yang benar itu. Jadi kalau kategori news itu ada bobotnya, begitu pula dalam sebuah fundamentalnya suatu perusahaan. Tapi itu akan bermanfaat dengan baik ketika seperti apa? Ketika kita bisa mematchingkan dengan kondisi pasar. Kondisi pasar, kalau mematchingkan dengan diri kita, artinya sesuai dengan karakter atau gaya trading kita. Nah, untuk mencari tekan aja, teman-teman itu biasanya malas. Nah, itu karena malas, karena prosesnya panjang, begitu pula sebuah ketekunan. Nah, ketekunan ini nanti akan tercermin dalam masih mencari tongkatnya atau tekennya aja. Itu kadang-kadang adik-adik meskipun yang sudah mereka terdahulu itu belum tentu sampai akhir hayatnya atau uangnya habis pun menemukan teken dan mematchingkan ini bagaimana mengaplikasikan dalam pasar modal. Nah, ketika ini terjadi, ya kayak jam dinding itu, jamnya bunyinya 12, jam 11 misalkan, atau bunyinya cuma 8, 7, artinya apa yang ia aplikasikan dengan jari kita ini, ketika melihat atau menganalisa, memandang sesuatu itu, nggak matching dengan jari yang digunakan untuk enter di harga saham tertentu atau jual di harga saham tertentu dengan manajemen yang sangat terukur. Nah, inilah yang menyebabkan biasanya mereka itu gagal atau mereka itu mengalami floating loss atau bahkan secara psikologis dia terganggu. Artinya apa? Artinya yang pertama itu kita ya harus pahami mindsetnya itu kita dudukan di mana nih. Kita trading itu maunya dalam time frame seperti apa? Karena dalam time frame bisa scalping, bisa ODT atau memang swing. Nah, swing-swing itu pun macam-macam, tergantung selera. Swing-swing yang pendek itu seperti apa, benar-benar swing normal itu seperti apa. Nah, ketika ini terjadi, kerancuan itu ya kayak misalkan ibu-ibu atau adik-adiknya itu kalau dikasih uang di mall
udah dia dikasih aja apa namanya kartu kredit, banyak tidak terkontrolnya. Apa yang dia rencanakan beli di rumah itu beli apa dengan uang berapa, pasti asal gesek. Apa yang dia tahu saat itu yang sesuai dengan nafsunya atau warna hatinya saat itu, dia enter beli. Begitu pula untuk menjualnya, ketika dia merasa tidak nyaman, dia akan keluar. Padahal di semua bisnis, zona ketidaknyamanan atau kenyamanan itu sebuah proses yang panjang. Seperti yang tadi filosofi Jawa itu ketekunan dan teken atau pedoman itu sampai tekan pada kesuksesan yang namanya cuan tadi. Seperti itu ilustrasinya. Wah, dalam banget nih, Mbah Giso. Nah, Mbah Giso, yang tadi dari apa yang diungkapkan oleh Mbah Giso itu, saya ingin mencari tahu lebih dalam mengenai retailmologi, Mbah Giso. Retailmologi ini maksudnya seperti apa sih? Retailmologi itu sebenarnya sebuah konsep di pasar. Nah, kalau pasar ini kan memiliki keunikan, pasar ini memiliki keunikan, memiliki kehidupan sendiri, dia memiliki hak yang sangat prerogatif. Hak pasar ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Sehebat apapun bandar, sekelas George Soros pun, kalau ngomong mata uang, dia pun mengendalikan dalam saat-saat tertentu saja. Karena dalam lawannya siapa? Lawannya itu kalau nanti pada diri, ya kita harus mengetahui diri kita sendiri dulu. Mengetahui diri kita sendiri itu tidak gampang dalam kehidupan, dalam pasar, dalam posisi ini. Karena mereka harus matang. Matangnya itu seperti apa? Yang proses tadi, karena ketekunan belajar, mereka yang mau belajar tekun, mencari teken itu mereka yang punya antusiasme yang tinggi. Antusiasme ini apa sih yang terjadi di pasar? Kayak gitu. Misalkan ternak teknikalnya, bagaimana support-support itu tercipta, bagaimana CRSI sudah tercipta, bagaimana suatu saham itu saat sudah mengalami pembalikan dari support menuju ke resisten atau sebaliknya. Nah, ketika pasar ini benar-benar tidak bisa diintervensi, apa bisa? Bisa. Contohnya dulu ketika krisis 98, kalau ngomong orang bandar bisa mengendalikan suatu harga pasar, itu nggak lebih dari kalau apa namanya, kalau saham kecil bisa dalam sehari, 2 hari, atau misalkan seperti NP itu strateginya saat pra IPO, proses IPO sampai IPO pun saat listing itu bahkan setting suatu harga saham itu sesuai dengan target. Jadi sebenarnya yang teman-teman lakukan itu adalah mensikapi, karena kita main, karena kita bisnis dalam remang-remang. Nah, bisnis dalam remang-remangan ini, siapa sih yang sebenarnya dalam titik terang benderang? Seorang emiten pun tidak bisa dikatakan dia dalam terang benderang. Begitu pula seorang bandar. Tentu yang dikatakan terang benderang itu mafia. Nah, mafia ini selalu menang dalam proses ketika saham itu mulai disiapkan untuk pre-IPO, proses IPO atau apapun, dia sudah untung duluan. Nah, kalau ngomong seperti ini, maka semua pribadi, seorang bandar gerombolan liar, itu kan bandar bentukan emiten, begitu pula trader-trader yang ada yang gede modalnya, kecil, itu semua bukan menjadi sebuah ukuran. Yang menjadi ukuran untuk kesuksesan ini adalah kepiawaian kita untuk mengekspor setiap momentum yang ada untuk menciptakan cuan. Misalkan, dan momentum itu bagaimana kita meng-create. Nah, bagaimana kita meng-create sebuah momentum itu tidak bisa serta-merta bim salah bim kita belajar misalkan di online kelas dua hari pengennya langsung hebat. Nah, kalau seperti itu maunya, teman-teman itu cuma ya lihat grup premium pun belum tentu yang kasih rekomendasi itu bisa menghasilkan cuan. Karena apa? Nanti karena ini kunci kata mensikapi sama ketika kita memilih cewek cantik.
sama ketika kita ingin membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah. Sama ketika semua orang mempunyai cita-cita masuk surga. Nah, sama di pasar modal ini, cita-citanya semua ingin cuan. Tapi keinginan cuan itu, dia apakah pantas untuk menerima cuan? Kepantasan atau tidak kepantasan yang terjadi, kita harus bercermin pada diri kita sendiri. Cerminnya apa? Nah, cermin ini tadilah yang sebenarnya kita dianggap pantas atau tidak pantas. Tidak mungkin seorang scalper yang hebat bisa mengeksplor setiap momentum yang ada, dia tidak mengalami perjalanan yang panjang. Karena proses proses sebuah kesuksesan itu sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dari ketekunan kita mencari tekan keilmuannya itu tadi bagaimana, sampai tekan, sampai tujuan. Nah, dalam retailmologi, apa sih retailmologi? Retailmologi itu yang saya ajarkan adalah bagaimana kita mensikapi pasar seolah-olah kita ini berperilaku sebagai bandar. Berperilaku seperti bandar seperti apa? Ini loh, kalau ikan paus besar, cara makannya seperti ini. Misalkan beleng, harga 10 papan, 10 tik dari open misalkan. Bagaimana sikap kita mensikapi itu? Karena pasar itu selalu berubah-ubah, bergerak semaunya. Iya, jawabannya. Dengan kata semaunya itu, semua orang memiliki wewenang. Wewenangnya dia itu sebatas pada hak-hak dan kewajiban. Sementara pasar tidak bisa diintervensi. Kalau sudah seperti itu, ketika kita memposisikan diri sebagai retail, ketika DHK belum dalam 10 titik, 12 titik itu sikap kita bagaimana? Dilihat dulu. Kalau dilihat dulu sebagai retail, karena kita tidak bisa mengangakan, misalkan kita dicaplok buaya, kaki kita dimasuk dalam mulut buaya. Salah satu caranya itu kita potong amputasi kaki kita, yang namanya orang bilang stop loss. Atau kalau kita memang kuat, seperti cerita-cerita dalam kisah-kisah lama itu seperti Joko Tingkir, bisa mengangakan mulut buaya itu supaya kita dimutahkan kaki kita selamat dan sehat, kayak gitu ya. Nah, lalu kalau sudah seperti itu, retail itu bagaimana sih? Kalau retail nggak usah sok-sokan, sok HK-HK tanpa MM. Nah, kita ilustrasikan beberapa kasus yang terjadi misalkan di Fred. Saya lihat pergerakan dari ada semacam market maker sih, ya nggak terlalu banyak uangnya, tapi dia bisa mengangkat dalam satu tik itu 2 juta per titik, 2 juta bisa 3 juta. Kalau dalam kondisi tertentu, yang namanya bandar bentukan emiten yang ditugaskan untuk merawat harga sahamnya di pasar, kalau keinginan hatinya dia merah, ya tentu merah. Kalau keinginan hatinya hijau, ya hijau. Nah, itu terserah. Nah, ketika mereka, para market maker yang dalam gerombolan liar ini tidak tentu ilmunya sudah semua diadopsi oleh para bandar atau benar-benar bandar yang bentukan mafia. Tentu akan digulung teman-teman seperti ini. Lalu sikap kita sebagai retail apa? Kata kuncinya adalah ketika support terbentuk, yang harus kita lakukan adalah untuk membeli, dan ketika resisten dalam jam atau detik itu terbentuk, kita harus lari dari pasar. Karena kita adalah bukan market maker, tapi pedagang asongan yang selalu mencari cuan dalam setiap kesempatan yang ada. Kesempatan yang seperti apa yang ada itu? Kesempatan yang ada adalah kesempatan di mana sebuah keramaian itu ada. Jadi kalau di desa itu, zaman masa kecil saya dulu, kalau ada misbah, kalau ada orang punya gawe wayang atau apapun, dan di desa-desa itu, pedagang asongan itu selalu datang situ. Termasuk orang-orang penjudi-penjudi. Itu pasti ada. Maksudnya apa sih? Dia ingin mencari cuan, ingin mencari nafkah. Bagaimana mereka bisa itu? Tahu. Taunya dari mana? Kabar. Dari kabar. Kabarnya dari apa? Nah, kabar-kabar inilah yang kalau kita aplikasikan di pasar modal itu sebagai sinyal. Sinyal indikator untuk bagaimana membeli yang baik, bagaimana menjadi penjual yang baik. Teknik membeli sangat berbeda dengan teknik menjual.
Kalau teknik membeli itu namanya kita pakai money management. Kalau teknik menjual adalah manajemen lot, atau dalam bahasa perusahaan yang jalan keseharian kita orang ngomong manajemen aset. Nah, seperti apa supaya bisa kita optimalnya itu untuk memicu keuntungan kita. Nah, tentu teman-teman tidak bisa kita ilustrasikan saja makan misalkan sehari ada yang makan 3 kali, 2 kali. Ada yang pakai nasi, nggak pakai nasi. Alasan apa? Alasan kesehatan, diet, alasan kecantikan, alasan penyakit yang diindapnya. Nah, dari situ saja kalau kita makannya ngawur, tanpa berpola, tanpa ada jeda, tanpa ada mana yang dimakan, mana yang diminum, itu sama di pasar modal. Lalu biasanya yang dialami teman-teman itu orang bilang, misalkan ngomong, meniru teorinya George Soros, ngomong, teorinya seperti ini. Nah, itu sangat mudah sekali dipatahkan, gitu loh. Supaya tidak terpatahkan seperti apa? Nah, adalah yang namanya, kalau makan supaya kita tidak terlalu, ada yang namanya ngemil. Ada yang namanya benar-benar makan besar. Ada yang namanya kita hanya makan sopnya saja. Ada yang namanya kita makan buah. Nah, itu sama. Yang kita aplikasikan di pasar seperti itu. Misalkan kita punya 100 lot untuk membeli, tentu saya nggak akan membelikan 100 lot itu dalam sekejap. Tentu mungkin dalam 1 lot dulu, atau 5 lot dulu. Atau kadang-kadang 3 lot, 10 lot berlipat jadi 100 atau bahkan 200 menggunakan maklimit. Itu semua ada teorinya, ada strategi untuk memanfaat momentum seperti itu. Kayak seperti itu. Jadi yang saya ajarkan Little itu adalah kita seolah-olah itu berperilaku seperti bandar, tapi menyikapi apa yang dilakukan bandar itu. Kita sikapi, kita sikapi seperti ini, seperti itu. Karena kita nggak akan kuat melawannya, kecuali untuk saham-saham yang bervolume kecil. Jadi, tapi sehebat apapun, sebesar apapun, kalau itu namanya big cap, saya rasa teman-teman nggak akan kuat. Sekelas terkaya di Indonesia pun dia nggak akan kuat dalam 3 minggu untuk mengajar terus-terusan. Ketika misalkan pasarnya downtrend, dia nggak paksakan itu. Nah, sikap seperti itu kalau dalam scalping nggak kuat naik, ya haki, nggak kuat turun ya haka. Karena apa? Karena di situ terbentuklah support dan resistance. Nah, itu. Nah, tergantung money manajemennya lagi seperti apa. Kalau money manajemennya seperti apa, saya dalam trading satu saham mungkin satu hari itu bisa 10, 20, 30 kali eksekusi kayak itu. Nah, 10, 20 kali eksekusi itu sebenarnya seperti apa sih? Untuk menstabilkan emosional saya, untuk menstabilkan psikologi saya. Begitu pula untuk menjaga cash yang ada, yang saya pergunakan. Bukan berarti saya tidak pernah menggunakan margin, sering. Nanti seringnya dalam saat-saat tertentu, kayak gitu ya. Ya. Oke, wah mantap banget. Mbah Giso, kita mau belajar trik beli dulu dong, Mas Giso. Oh, Mas Giso jadi muda, Mbah Giso. Jadi mau belajar trik beli dulu nih untuk yang scalping tadi udah dikasih tahu ya, nggak kuat naik haki, nggak kuat turun haka. Kalau untuk yang swing gimana nih, Mbak? Nah, kalau scalping tadi kan time frame-nya. Paling time frame scalping itu satu sesi bisa kita melakukan 2 kali. Kalau saat ini misalkan scalping trennya sekarang misalkan saham itu terlanjur naik, apakah kita berani beli? Berani 1 lot tapi ya 1 lot aja untuk sebagai tanda. Ketika dia benar-benar berbalik arah dan mulai membentuk support baru, itulah saat kita mulai masuk ikut dalam putaran, mereka dalam putaran kedua, kita dalam putaran pertama. Jika kita memang bukan market maker di saham itu saat itu. Nah, ketika itu terjadi, udah kita ikuti. Bener nggak ini? Begitu bener, hajar lagi ke atas. Bener, hajar lagi, setelah itu diam. Setelah dia diam, dia mau kemana? Entah itu konsolidasi,
cenderung menurun sebentar atau naik lagi. Kalau naik lagi terus diam ya langsung kita haki. Itu kalau di scalping. Kalau untuk swing, nah swing ini definisinya harus jelas dulu. Swing seberapa, swing low-nya seberapa, swing high-nya seperti apa. Karena dalam konteks teknikal, misalkan kayak kita lihat Gunung Semeru, Gunung Kelut, puncak gunung kan ada anakan gunung, puncak gunung. Nah, inginnya teman-teman seperti apa? Apa memang terpaut pada time frame-nya atau memang kalau katakan namanya swing itu ada yang namanya benar-benar swing normal. Kalau swing normal itu ya beli di harga di sekitar support, benar-benar support, jual di resisten benar-benar yang namanya ATH. Nah, saya sangat ragu sekali pada teman-teman ini apakah kuat melakukan mentalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau manusia nggak bisa semuanya seperti itu. Kalau saya suruh melakukan jadi kayak long investor itu nggak bisa. Tapi saya memang ya scalping, ya swing pendek, iya. Kalau nabung saham sih, saya bukan tipe itu. Dan saya bukan tipenya orang yang average down tuh juga bukan. Nah, rata-rata teman-teman ketika saya membeli di bawah punya di atas itu dianggap average down bukan. Jadi saat saya tidak bisa, saya harus mengukur diri saya sendiri. Bagaimana keuangan saya kalau kita main layang-layang itu, bagaimana kita harus dilepas terus kayak gitu, harus di itu lagi. Nah, untuk menjadi pemenang itu harus seperti itu. Ketika benang kita ketajamannya ya biasa-biasa saja tingkat ketajamannya. Tapi kalau tingkat ketajaman dan kekuatan benang kita ketika main layang-layang itu jelas itu super, misalkan bola gajah dan bola gajah kayak itu. Nah, itu nggak apa-apa. Kekuatan layang-layang kita kuat itu artinya kita sebagai market maker nggak apa-apa seperti itu. Dan yang harus dipelajari oleh teman-teman itu sebagai bukan market maker. Kalau yang diidolakan sebagai market maker habis teman-teman. Teman-teman akan habis, uangnya akan habis paling 3 bulan habis gitu ya. Saya bukan menakut-nakuti. Tapi kalau ingin bertahan di pasar modal, retailmologi lah kata kuncinya. Retailmologi artinya bagaimana kita menyikapi sebuah kondisi, market bertindak. Kita menyikapi sebuah kondisi, sebuah emiten melakukan corporate action seperti apa, efek-efeknya. Misalkan adanya right issue, stock split, kayak seperti apa, pembagian dividen, itu seperti apa. Semua ada strateginya. Jadi kita tidak bisa memukul rata semua orang itu untuk menelan mentah-mentah teori A, idola A, teori B, pakai B, tidak bisa. Tapi kata kunci, satu kata kunci yang harus dipahami teman-teman adalah trading satu saham dulu. Trading satu saham untuk belajar dalam 1 bulan minimal 3 minggu pada bisnis yang lagi viral. Nanti teman-teman akan menemukan pola atau karakter sebuah saham. Ketika itu ketemu, mulailah sebuah apa namanya yang namanya portfolio hijau profit itu mulai ada menempel pada diri kita. Nah, itu mulai optimisme itu terbangun. Nah, beda. Kalau saya sudah nggak ada urusan, sudah hafal. Misalkan lihat saham A, misalkan orang-orang yang ngeri main true, nggak apa-apa. Aku nyopet true dalam setengah detik bisa. Tapi itu kan perlu pengamatan yang lama. Misalkan aku friend, misalkan. Aku sudah sangat hafal sekali dengan friend. Karena kalau melihat suatu saham atau mengamati, aku lebih dari 10 tahun. Itu benar-benar saya amati benar 8 tahun, 10 tahun, sampai hafal. Dia dari luar negeri emitennya memasukkan uang berapa, untuk right issue itu dia butuh berapa, bahkan untuk tidak bagi dividen atau dibagi dividen dia ketika merepokan sahamnya itu seperti apa, saya sudah hafal dari karakter untuk saham karena saya pelajari betul. Misalkan kayak friend puluhan tahun memang saya hafal sekali, bahkan saya bisa bikin titik-titiknya, dimana kalau kamu nggak ngerti saham sama sekali, cuma membaca angka-angka saya, apa bisa. Kata kuncinya di money manajemennya kayak gitu ya, kayak itu. Lalu itu yang swing, jadi semua bisa dipetakan. Nah, pemetaan itu pengennya kayak apa gitu ya. Kayak pemetaan kalau memang benar-benarnya swing normal, ya harus peta dasar yang secara globalnya seperti itu. Oke, mau dong diajarin cara memetakan ini, Mbak Giso?
Kalau secara teknikal, itu yang umum itu orang biasanya menggunakan Fibonacci. Ada pula yang menggunakan apa namanya? Lupa namanya. Ya, Fibonacci itu meleset-melesetnya ya masih ada melesetnya kalau dikatakan sebuah teori itu apa bisa dipakai 100% benar memang nggak ada. Tapi dari kelemahan-kelemahan teori itu saya tarik benang merahnya. Misalkan kalau Fibonya nanti berapa dibeli berapa misalkan di 68, 50, 39, 26, berapa itu kan cuma untuk memvalidasi dia memiliki deret angka-angka seperti itu dan Fibo pun belajarnya dari mana secara negaranya sebenarnya saya paham sesuai dengan kepercayaan yang saya anut kayak gitu ya dari Fibonacci itu belajarnya dari mana saya tahu betul itu angka-angka apa yang dia pergunakan seperti apa karena itu saya. Jadi kalau dalam kepercayaan saya yakin sekali kalau di Islam itu hadis Quran itu nggak bisa diubah dan itu memang benar. Kalau kita tahu filosofinya angka-angka itu sangat ada dalam lebih dalam dan itu kalau diaplikasikan di masa modern sangat oke. Tadi saya apa namanya dalam melihat di pasar uh, bukan terlalu berpedoman pada teori-teori masa lalu, pada buku-buku atau itu tidak. Karena mereka pun membuat buku atau seseorang menulis buku, membuat buku itu sesuai dengan pengalamannya dia. Jadi berdasarkan pengalaman masing-masing itu. Nah, dalam pengalaman masing-masing itu, dia hidup di negara mana. Meskipun kata kuncinya sebenarnya dalam bisnis apapun itu ya harga, mencari harga support termurah dan menjual di harga resisten termahal. Itu teori apapun, kayak apapun. Nah, cuma itu. Nah, karena orang itu ada yang marketingin berjualan seminar, misalkan seperti saya, jualan kelas online atau kelas privat atau kelas apapun itu bahasa jualan. Tapi kata kuncinya itu mereka itu cuma ingin ditunjukin ini loh support, ini loh resist. Bagaimana sih kamu menyikapinya? Nah, rata-rata merahnya portfolio itu bukan karena dia tidak tahu, dia itu tahu, yang namanya support tahu, yang namanya resist tahu, membaca buku itu banyak, teorinya banyak, mungkin teorinya ada 1 cangkir, 2 cangkir, kayak seperti itu. Tapi yang terjadi pada dirinya itu apa? Nah, kalau yang terjadi pada dirinya, penempatan mindset ini yang salah, itu nanti dia terlunta-lunta sampai akhir hayatnya tetap belum bisa menemukan dalam trading itu hakikatnya kayak apa. Kalau kayak apa, saya ngomong dulu. Tadi teman-teman nggak pikirannya nggak usah kemana-mana dulu. Nggak usah yang ngomong suatu saham itu seperti apa. Ini ngerti dulu. Hakikatnya siapa kita? Hakikatnya itu ya beli di bawah, jual di atas. Kalau beli di atas, jual di atasnya lagi. Tapi nggak perlu itu. Ya kata kunci yang pertama itu tetap beli di bawah. Kalau bawah di lantai artinya support, di atas artinya atap. Nah, jualnya kayak gitu. Nah, itu ngerti dulu. Karena semua itu diawali dari satu titik. Sebanyak apapun kata-kata, sebanyak apapun teori itu. Kalau kita pahami satu titik itu sebenarnya apa? Ketika kita sudah memahami sebuah prinsip itu, ya mudah. Nanti tinggal mengatur. Yang mengatur itu apa? Mindset. Artinya kalau sudah mindset, arahnya ke psikologis, artinya ke manajemennya. Nah, kalau seperti itu, ya kalau uang kita nggak mau habis, kalau nggak percaya trading aja dengan 20 titik dalam satu saham, nggak mungkin teman-teman itu kalah. Gitu. Karena apa? Prinsip atau hakikat itu jelas tiap dalam dua kekalahan itu pasti ada solusi untuk satu kekalahan itu ada solusi untuk dua kemenangan. Nah, ini kalau 20 menang kalah kayak gitu, kalau teman-teman itu beli, pasti ada yang untung. Nah, yang tidak untung bagaimana? Kalau kita belajar belum memahami, belajar di satu saham itu, nanti baru mengerti yang namanya, baru ngomonglah stop loss. Ketika tanda-tanda resisten itu muncul, misalkan kaki panjang di atas atau misalkan hingga tirisnya muncul. Nah, itu tanda-tanda, itu sebuah indikator. Nah, ketika itu belum mengerti sama sekali, ya nggak apa-apa. Yang penting beli itu lihat yang paling bawah berapa. Yang paling bawah yang 50, namanya itu nenek
kakeknya support itu 50, kakek nenek support. Pokoknya tidak suspend. Saham itu sebenarnya asal mau bergerak ada, nggak apa-apa. Naik turun nggak apa-apa. Apakah kalau turun naik yang prinsipnya turun terus kita tidak bisa untuk bisa? Nah, rata-rata secara umum orang teknikal yang menganggap sebuah saham itu harus naik terus. Nah, itu benar. Nah, benar. Tapi benernya itu belum dalam kesempurnaan. Ya, ada yang ketika turun orang menganggapnya downtrend ketika ada pada sebentar itu bisa cuan juga bisa kayak gitu ya. Nah, prinsipnya apa? Misalkan orang rusak dulu psikologisnya. Ketika sahamnya floating loss misalkan 10%, 20%, atau 30%. Itu sebenarnya nggak masalah ketika pilihan sahamnya sudah benar. Yang dinamakan pilihan saham sudah benar itu yang seperti apa? Ya, IPS-nya hijau kayak gitu aja deh. IPS-nya hijau. NPL-nya hijau, nggak ada merah-merah. Itu masih bisa diolah. Dalam arti apa? Dalam arti bisnisnya ini memang nggak ketinggalan, nggak mati. Kalau orang ngomong laporan keuangan itu akan ada bisnis yang organik sampai anorganik. Kalau anorganik itu labanya tetap aja nggak turun. Kalau organik bisa masih naik dan naik turun. Nah, pokoknya hijau aja. Itu kalau teman-teman floating loss, misalkan sampai 20%, misalkan akhir-akhir ini rata-rata mereka itu terjebak dalam engtep. Nggak masalah. Bagaimana kita floating loss itu tetap bisa menciptakan netting-netting yang positif dalam hari-harinya dengan jumlah yang saham itu yang tetap. Nah, kata kunci itu yang harus dipahami kayak gitu. Nah, lalu apa pertanyaan tadi lupa Mbak? Oh, pertanyaannya itu tadi itu soal sebentar saya udah nyatat juga nih Mbah. Kita asik banget ngobrolnya Mbah, saya sampai tadi itu awalnya soal pemetaan. Pertanyaan awal saya itu soal pemetaan Mbah Giso. Kemudian Mbah Giso tadi kan jelasin Fibonacci itu bisa digunakan. Kemudian kita yang penting paham support dan resisten. Dan juga tadi sampai, nah tadi yang penting pilihan sahamnya sudah benar. Saya mau konfirmasi lagi, berarti ini maksudnya Mbak, EPS earning per share-nya hijau, begitu maksudnya Iya, Mbak Giso? pokoknya itu hijau semua, NPM-nya hijau, tipis tebal nggak masalah. Nah, itu yang umum untuk pemula aja. Tapi kalau untuk mereka yang sudah mahir, laporan merah pun terbakar nggak apa-apa. Kayak Arta waktu itu. Waktu itu saya punya pengalaman di nikel, waktu itu di NKP, yang artinya jadi benar-benar jadi multi bagger atau 10 bagger, yang semula ketika saya mengajaknya untuk membeli itu pasti dibully. Itu pula terjadi di BRI Syariah. Nah, karena gini, apa namanya, kalau kelasnya itu kalau merah, benar-benar merah, kalau untuk memilih merah semua, oke, misalkan laporan ke EPS merah, NPM, kemudian yang lainnya itu merah. Nah, itu kata kuncinya sebenarnya di price cash flow ratio aja kayak gitu. Cepatnya di BCR itu dilihat cepat itu ada putaran. Misalkan kayak friend itu ada hijau di situ, artinya perusahaan itu masih punya nafas gitu loh. Kalau punya nafas itu masih meskipun itu rugi, oh enggak masalah. Yang penting kita ini kalau untuk yang sudah terbiasa ya. Tapi kalau apa sih gunanya fundamental analisis, penganut ini fundamental, ada yang namanya growth investing, value investing kayak itu. Nah, itu kan cuma ini apa landasan untuk memilih. Jadi kalau kita ngomong memilih saham itu adalah sebagai investor adalah sebagai pilihan. Kalau trader ini kan profesi kita ya, kita berprofesi sebagai trader. Kalau saya sih mengombinasi untuk keduanya, memang sampai memang pelaku bisnis real seperti itu. Ketika memang kita harus melakukan kombinasi itu ya oke, kita lakukan. Nah, memilih memang rata-rata, nah yang bukan takut, yang dicekok ini misalkan di bangku kuliah di akademis itu harus seperti ini, apa namanya, book value itu harus sekian kali, apa ya namanya, yang dikatakan mahal, yang dikatakan oh itu nggak bisa. Begitu pula ketika lihat pasar, otaknya itu sudah dicuci di bangku kuliah tenggelam supply dan demand seperti itu, ketika bidnya itu gede, offernya ke situ dan supply-nya lebih besar, oh itu bahaya sekali gitu loh. Nah, ini pasar modal.
Kalau di bisnis real, oke lah seperti itu. Kalau non real, ini non real. Namanya sektor real dan non real. Ketika non real itu diperlakukan seperti itu, dan itu tidak pada saham yang rata-rata apa namanya, bukan semestinya lah, teman-teman ini rusak otaknya. Jadi mindset yang di bawah itu salah. Ketika mindset yang di bawah itu salah, begitu turap tekan yang dicari itu tadi, itu kan tekan namanya kita sudah lagi tidak membahas bagaimana orang itu sekolah di S1, S2 atau S3, tapi kita ini benar-benar sudah terjun dalam dunia bisnis. Artinya itu masa lalu. Nah, masa lalu yang seperti itu kalau mengkosongkan cangkir, jangan. Saya nggak setuju dengan kata-kata yang mengosongkan cangkir. Tetap cangkir itu ada isinya. Cuma isi dari itu dipergunakan untuk sebagai pemicu atau sebagai antusias untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, keantusiasan untuk lebih belajar ke teknikal, fundamental, bagaimana retailologi, bagaimana kita mensikapi seorang bandar, dan news itu yang memang benar-benar disetting. Misalkan kayak buka, bagaimana dia men-setting MTech-nya sebagai induknya atau sebagai apa namanya perusahaannya dalam satu grup itu disetting 1 tahun untuk menjadi naik ke 2.900-an begitu buka itu IPO listing. Nah, asumsi orang itu ketika dianggaplah ketika nggak mendapatkan buka di arah 2 kali itu, dia mensubstitusikan keinginan itu kepada MTech. Itu sebuah kesalahan besar karena untuk mencetak atau untuk apa namanya untuk setting suatu saham sesuai dengan keinginan bosnya itu bukan sehari 2 hari 3 bulan 4 bulan. Kalau dari keinginan emiten itu untuk keuntungan itu setting bisa 2 tahun. Kalau IPO itu setting itu benar-benar 2 tahun. Keuangan misalkan seperti apa yang diharapkan oleh seorang akademisi, diharapkan oleh value investing, oleh dual investing. Kenapa? Supaya dia mau beli gitu loh. Kita itu dagangnya misalkan saham, kalau emiten supaya menarik, ini BBB-nya masih oke lah sekian, ini dividennya oke, saya bagikan dividen Rp1 tiap tahun atau 2 tahun 4 kali nggak apa-apa gitu. Tapi seperti ini itu settingan, itu adalah pangsa pasar namanya. Pangsa pasar yang dia bidik adalah value investing, juga bisa juga institusi besar yang memang untuk jangka-jangka long term kayak itu. Nah, cara-cara seperti itu mereka sudah ketahui semua, seperti yang terjadi di buka MTech. Ketika MTech ini ditarik dari 900-an menuju 1.000 kemudian 2.900 itu setting, benar-benar disetting. Pikiran rakyat atau retail ini emosionalnya karena pengalaman masa lalunya kurang, maka dimakanlah MTech itu pada titik yang tertinggi. Pada sinyal itu sudah benar-benar menandakan itu di resistennya ATH itu 2960. Begitu di situ tuh nggak kuat, tanda-tanda itu nggak kuat, misalkan seperti itu. Misalkan ada kaki di atas merah-merah itu nggak kuat. Teman-teman ya jangan membenamkan diri dengan berhalusinasi untuk MTech itu naik di atas 3.000. Memang secara valuasi orang bisnis itu masih bisa dan sangat murah di bawah 2.000, tapi bukan begitu. Ini bisnis real, ini bisnis saham. Itu loh. Kecuali kalau saya ingin menjual perusahaan saya sendiri, saya punya konsep sendiri untuk menjual perusahaan saya sendiri. Rata-rata yang membeli misalkan mereka yang belum IPO, misalkan digabung itu silakan. Tapi saya juga punya harga untuk itu, gitu loh. Mereka yang beli punya harga supaya dapat harga semurah-murahnya, yang jual ingin dapatkan harga yang semahal-mahalnya. Itu prinsip ekonomi biasa, ekonomi dasar. Ketika saya di SMP pun sudah diajarkan itu. Nah, ketika konsep itu ada, nah gimana? Lalu dikembangkan menjadi sebuah kreativitas. Kalau ngomong kreativitas, kreativitasnya emiten menyiapkan itu beda dengan apa yang retail pikirkan. Nah, begitu pula oleh fund manager yang pengetahuannya belum mendalam sampai bagaimana karakter emiten mengeruk uang dari pasar modal itu seperti apa. Ketika itu tidak diketahui, ya itulah malapetaka. Kalau orang ngomong baik-baik, kamu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Begitu kalau dalam ajaran agama seperti itu. Mereka yang bisa sukses adalah mereka yang mengetahui dirinya sendiri. Nah,
Ketika tidak mengetahui itu, pencarian untuk ketekunan yang namanya tekan pedoman dan sampai tekan itu belum nyampe. Kayak gitu. Belum nyampe, mereka berpikir dalam sudut pandang masing-masing. Nah, ketika mereka berpikir pada sudut pandang masing-masing, sebagai seorang trader misalnya, nah sudut pandang ini tidak diketahui, sudut pandangnya sang emiten itu banyak, pelaku pasar itu banyak. Ada long investor misalkan, ada yang swing, ada yang trader ini tipenya reversal, buy on support, buy on breakout, kemudian ada yang kontrarian. Bagaimana indikator-indikator alat yang mereka gunakan? Ketika itu diketahui ya dia senyum-senyum saja. Bagaimana dia menjual di bawah harga psikologis ini? Dan saya amati, saya setiap kali ada orang konsultasi selalu sama. Mereka jualan itu di harga yang sama, beli pun di harga yang sama, beli lagi uangnya habis itu di harga yang sama, itu sama, itu namanya harga psikologis dan itu mudah ditebak. Nah, ketika mudah ditebak, tiap-tiap pribadi itu nggak sama. Saya kata sendiri, tiap friend baca itu orang euforianya sama. Ketika harga ditarik di 104 sampai 108 itu retail itu euforia. Dan aneh sekali, ketika harga diturunkan di bawah 90 mereka panik. Kalau saya enggak, saya ketika turun di bawah 88, angka-angka yang sudah saya buat itu, beli sebanyak-banyaknya, pakai max limit kayak gitu. Kenapa saya yakin itu? Saya pelajari puluhan tahun dia. Dari mana uangnya dimasukkan, untuk apa, dia pinjam dari mana, misalkan dari Shenzhen, misalkan untuk apa, misalkan untuk keperluan perusahaannya, yang pura-pura misalkan untuk seperti apa, saya ketahui itu, gitu. Nah, ketika itu terjadi, ya udah, kita santai aja. Kalau ini yang nyopet nggak masalah, kalau scalping itu nggak masalah, berapapun harganya, yang penting paham yang dikatakan support sesi saat itu berapa, support sesi saat kedua berapa. Karena dalam scalping dalam satu sesi kita bisa 2 kali, 3 kali, atau sehari bisa 3 kali kayak itu. Apakah itu harus selalu untung? Nah, ini kata-kata selalu untung atau tidak. Orang itu berpikir itu kecuan konsisten dulu. Apa yang kamu bisa kamu berikan untuk cuan konsisten? Apa yang sudah kamu lakukan? Gitu. Pertanyaan saya untuk teman-teman seperti itu. Gitu loh. Kalau untuk cuan konsisten, wah enak sekali nih ngomongnya. Anak kecil juga ngerti. Bisa. Kalau mau bilang cuan konsisten itu bisa. Pada pasar itu uncertain, dalam ketidakpastian. Nah, kata kuncinya bagaimana kita mensikapi volatilitas yang tinggi. Tanpa volatil, tanpa adanya bandar, tanpa adanya market maker, pasar ini sepi, nggak ada apa-apa. Makanya kita malah seneng. Yang misalkan hari-hari ini anak-anak muda suka trading saham-saham yang kecil-kecil, misalkan kayak True, kayak misalkan yang agak gede brand, misalkan kayak Yellow Toys. Nah, itu sangat menyenangkan. Tapi kalau sangat menyenangkan, misalkan kamu memiliki modal gede, ya jangan sok-sokan di situ hantam 100.000, 200.000. Kalau volumenya cuma per tik itu 20.000, ya nggak apa-apa. Satu tik itu misalkan 1.000, 1.500, 2.000. Kayak gitu. Tapi kalau momentumnya dia tahu waktu itu penurunannya markdownnya itu untuk menurunkan average-nya dia, ketika sengaja dia menjual, ya sikat aja pakai yang besar sekalian, dia pasti kaget gitu. Kalau kaget pasti ke atas lagi, dia takut gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi memang itu pengalaman. Kalau pesan saya untuk yang muda-muda ini, nggak usah bukan teori yang tinggi-tinggi, apakah apa namanya stokastik, apakah yang namanya MA5, MA20 nggak pakai, dipakai. Jadi kalau ngomong dipakai gini loh, saya ibaratkan, misalkan stokastik itu mata, misalkan MA itu adalah sebuah telinga. Nah, kemudian kayak Fibonacci itu sebuah tangan. Nah, kemudian kaki itu apa? Sebuah support dan resistance. Di mana breakout, di mana breakout. Nah, itu nggak bisa dipilah-pilah jadi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Orang nggak bisa ngomong fundamental terbaik ini, teori ini terbaik, nggak bisa, itu omong kosong. Karena mereka memiliki fungsi masing-masing
kehebatan masing-masing seperti organ tubuh kita. Seperti kalau dalam perusahaan, orang nggak bisa ngomong seorang CEO, direktur marketing, direktur SDM, atau manajer apa namanya teknik. Mereka paling hebat nggak bisa. Itu adalah sebuah sistem. Jadi kalau trading itu yang benar bagaimana? Kalau orang ngomong di politik sistemik masif kayak gitu, kita ya harus punya sistem. Nah, sistem itu maksudnya apa? Sistem itu apakah alat program robot yang hebat seperti itu? Bukan. Kita punya regulasi sendiri pada diri kita. Apa yang harus kita lakukan seperti ini, apa itu. Nah, itu kepekaan. Nanti untuk menimbulkan sebuah kepekaan, bagaimana kita merespon kondisi pasar untuk mengeksplorasi setiap momentum yang ada untuk menciptakan cuan itu pada titik-titik itu. Lupa lagi pertanyaannya sampai ngomong kemana-mana. Tadi Wah, gimana? mantap banget. Mantap banget, Mbah. Setiap pertanyaan saya dapat banyak banget ilmu nih. Mbah, jadi kalau untuk Mbah Giso sendiri, kalau scalping masih lihat chart atau enggak? Uh, Cat saya dilihat tadi, cat itu dilihat artinya apa? Cat itu sebenarnya ilustrasi kayak gini loh. Cuma ini nih saya mau lonjak-lonjak nih. Cat itu kita time frame berapa dulu? Kalau scalping ya tetap cat. Cat itu pasti lihat. Tapi kalau scalping yang mungkin 1 menit, tren itu bisa dipatah atau tidak 3 menit. Kemudian oleh ODT bisa 30 menit. Kayak gitu ya. Kalau kita mau seperti itu sebagai patokan aja. Tapi ketika patokannya sudah ada, nah sikap itu loh, sikap. Kalau itu nggak kejebur lagi gimana? Kalau naik nggak kejebur lagi nama. Makanya saya prinsip saya nggak kuat naik HQ, nggak kuat turun HK. Nah itu adalah konsep yang sudah mendarah daging pada diri saya kayak gitu. Jadi saya nggak ada urusan kalau mungkin pengen nyaksikan trading saya nggak ada mimik untuk khawatir, ada mimik untuk serahkan, nggak ada, sudah mengalir aja kayak gitu. Jadi apa ya, itu nggak pengaruh. Jadi kayak dulu itu ketika saya masih muda ingin mendekati cewek cantik itu duduk duluan, kita otaknya nggak jalan, otaknya itu beku. Nah supaya otak itu tidak beku, makanya kita perlu improve kecil-kecilan dulu, kecil-kecilan sampai kita menemukan titik kestabilan. Nah ketika kita menemukan titik kestabilan, artinya kita dalam mengendalikan trading pada diri kita sendiri itu mudah. Ketika itu nggak ada teman-teman apa namanya meluapkan semua nafsu keemosiannya itu untuk kadang lagi dengan volume tidak terukur. Nah itu yang mulai menjebak diri saya sendiri. Dan rata-rata iya, pengalaman-pengalaman saya itu mulai dari sekolah pun sampai bagaimana dekati cewek takut kayak gitu itu saya jadikan acuan untuk bercermin pada trading gitu loh. Nah, orang itu kalau sudah ngomong cuan, euforia, entah tipis atau tebel, naik euforia. Ngapain harus begitu? Itu cuma siklus itu. Itu siklus pasar itu ya seperti itu. Kalau sudah naik-naik ya ada turun, kalau turun-turun ya ada naiknya. Ngapain terus sombong-sombong gitu loh. Nggak ada. Kalau sudah cuan-cuan dia bisa rugi, floating loss, itu biasa. Kalau di pasar sikap, yang penting sikap. Jadi kata kunci sikap, bagaimana mempertajam. Kalau bagaimana mempertajam, artinya yang dipertajam apanya? Kalau ngomong cat ya penglihatan kita. Kalau ngomong running trade, ya itu bagaimana running trade bandar itu yang kerja sistemik itu tersistem. Cara memakan sebuah HK bandar dan hakinya bandar dengan itu beda banget. Jadi sama, tokoh politik, gerakan sebuah kejahatan atau sebuah mafia narkoba apapun itu tersistem, sistemik. Orang money laundering atau apa korupsi yang sudah menjadi tradisi itu tersistem. Mereka yang tidak konangan atau tidak ketangkap basah, sistemnya baik. Sistem, dia memiliki sistem. Nah, makanya kalau dalam bunyi-bunyinya bahwa kalau dalam upaya kejahatan yang terbalas akan melahkan kebaikan yang itu benar sama. Jadi banjir akan semakin merajalela ketika kita sebagai retail ini tidak memiliki sistem yang baik. Sistem yang baik bagaimana belajar.
Apakah ada sistem terbaik? Jawabannya ada. Jadi Allah itu selalu menciptakan penyakit dan obat, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, kayak gitu, hujan dan kemarau. Nah itu sudah kodratnya, itu sudah, cuma kita itu mau mengarah kemana. Pada diri manusia itu ada yang dinamakan, kalau manusia namanya setan dan malaikat. Kemudian pada dirinya itu kayak sifat-sifat itu ada sifat-sifat dari Tuhan, sifat jelek itu belok-belokan yang berlawanan itu adalah juga ada yang dari bisikan setan, malaikat untuk hal yang selalu lurus ngomongnya gitu. Nah, itu tinggal yang dominan di mana? Nah, itu sistem kita yang harus membuat sendiri. Kita punya aturan pada diri kita sendiri. Kita punya regulasi sendiri. Kalau di pasar modalnya regulasinya oleh OJK, kayak gitu. Nah, kita juga punya regulasi. Setiap emiten itu mempunyai regulasi SAPA, bandar bentukan emiten dan emitennya sendiri. Dalam time frame waktu itu dia ada kemungkinan untuk ganti direksi, untuk bagi dividen, untuk right issue. Itu adalah regulasi yang dimiliki oleh emiten, hak dan kewajiban yang bisa dia lakukan. Tapi dia tidak berkutik ketika sistem secara utuh itu oleh otoritasnya, pasar modal namanya. Nah, ini kita harus tahu. Nah, momentum itu rata-rata mereka yang bikin buku misalkan di Jepang. Bikin buku apa? Misalkan Jimiku. Karakter di Indonesia itu tidak sama dengan di Jepang. Karakter apanya? Pelaku pasarnya. Karakter apanya lagi? Otoritas dari pemangku itu. Kalau dulu Bapak sekarang OJK. Nah, karakter tradernya sendiri. Suka ngutang semua. Orang kita itu suka ngutang banget. Gitu. Suka ngutang banget. Jadi suka ngutangnya gede, gayanya gede untuk sesuatu yang kurang itu. Nah ini suka ngutang banget. Kelas perusahaan-perusahaan gede yang itu banyak yang nggak bisa gitu. Apalagi kita sekelas CEO mereka yang usahanya hancur dalam waktu sebelum 4 tahun, 5 tahun itu mereka nggak ngerti bukan nggak ngerti, tahu, tapi kalah nafsunya. Mereka yang bergerak bidang konstruksi di bidang itu inginnya proyek gede, pinjam. Dia yang dilihat itu apa? Cuannya. Risikonya tidak dilihat. Nah, risiko itu dipetakan. Kalau dipetakan secara global, bisa dengan itu. Nanti kalau saya sederhana, pakai harga tertinggi terendah berapa itu? kayak seperti itu. Nah, di situ dilihat nanti spot-spot secara pendek, kayak gunung pendek, lembah pendek itu seperti apa. Dan itu biasanya terulang. Kapan tidak akan terulang? Tidak ada terulang ketika bisnis itu tidak pada momentumnya lagi. Ketika operation yang dia lakukan tidak direspon pasar. Kalau longsor terus longsor. Kenapa? Sudah nggak keren bisnisnya. Misalkan kalau sekarang, zaman sekarang, kalau orang-orang jenis, karena saudara saya kan macam-macam ya, dia ada saya panggil Alinda. Jadi Iya. saudara saya itu macam-macam pula. Jadi kalau macam-macam itu rata-rata mereka yang bisnis itu nggak sampai 3 keturunan habis gitu. Kalau orang Jawa itu 1-2. Kalau orang jenis itu rata-rata 3 juga habis kayak gitu. Nah, untuk menjawab itu, jadi orang itu akhirnya menjadi kayak sebuah bukan ya, sesuatu yang ditakutkan kayak itu akhirnya benar. Itu harus belajar. Ketika belajar itu supaya nggak seperti itu seperti apa. Nah ini butuh pemahaman manajemen. Makanya zaman dulu adanya Astra itu bisa oke, jadi oke. Terus nasionalnya jadi oke. Misalnya dunia bagi kurang oke. Nah itu rata-rata di manajemennya sama pengalaman pelan. Dan itu ketekunan dari sang pemilik itu memang bukan bisa dianggap kaleng-kaleng. Mereka memang memiliki ketekunan yang luar biasa. Nah, ketekunan yang dimaksud ini di mana sih? Nah, ketekunan yang dimaksud kalau kita sebagai trader, ketika terjun di pasar, sama ketekunan ketika mencari tongkat tekan itu beda banget, gitu. Beda banget. Ketika ilmu itu sudah dipahami, kan orang itu membaca dulu.
membaca, mengerti, memahami. Nah, ketika memahami mulai menafsirkan. Nah, penafsiran ini bisa salah. Penafsiran mengaplikasikan. Nah, pasal ditafsirkan sudut pandang. Sudut pandang pedomannya itu jelas dulu. A, B, C. Misalkan ini support tesis, ini mantul tidak. Nah, ini volumenya mulai gede, DHK boleh. Ini perusahaannya memang secara bisnisnya masih menunjukkan eksistensinya. Nah, itu boleh. Nah, bagaimana maka MM itu uangnya itu langsung dibagi sebelum pasar buka. Jadi teman-teman itu silakan, nggak apa-apa berandai-andai jika A, jika B, jika B, jika C, maka A, maka B tambah C. Nah itu, nah ketika itu terjadi uang itu langsung A, jika A plus B sama dengan C, B plus C sama dengan, nah uangnya langsung dibagi-bagi itu. Itu sudah nggak mungkin kalah. Kalau seperti itu nggak mungkin kalah. Nggak sekali masuk A tambah B sama dengan C. Nah kalau ternyata keluarnya E, kalau keluarnya F, uangnya habis. Ke bawah lagi floating list kantor lagi. Supaya enggak itu, apakah itu akan mempengaruhi cuannya? Wah, enggak, justru tuan optimal itu dari situ. Jadi kalau orang ngomong makanya muncullah ada yang namanya moving average 5, 20 ya di rata-rata kayak gitu kan. Nah, sama MM itu ya bisa kayak gitu di rata-rata misalkan kalau di enternya bisa 20 kali, 10 kali, kenapa harus 1 kali? Kalau bisa 7 kali, kenapa uang cukupnya untuk 7 kali? 7 kali itu bukan berarti satu-satu. Ya. Kapan harus 1, kapan harus 5, kapan harus 20, dan kapan harus melekatkan jadi 300. Nah, itu momentum. Nah, momentum itulah yang satu. Nah, dan aneh, teman-teman yang muda-muda ini, ada yang tua-tua pun mesti belum ketemu juga. Dikira sebuah saham itu yang merah nyangkut. Gitu. Kalau pikirannya sudah nyangkut, rusak itu. Psikologisnya merah, merana. Merah tapi gak berdarah, kayak gitu logikanya. Merana kayak gitu, lah untuk apa? Nggak ada yang dikatakan bisnis nyangkut itu nggak ada. Tapi pengelolaannya, misalkan nyangkut itu jelas sudah salah nih, misalkan sudah ngaku kesalahan. Ya sudah, kalau sudah ngaku kesalahan, artinya bagaimana mengelolanya ketika merah ini, gitu. Kalau merah ini mengelolanya, artinya apa? Artinya kita manajemen aset, manajemen lot, untuk memainkan yang mentransaksikan seperti yang saya katakan tadi. Kalau menjadi uang bisa 7 kali misalkan. 7 kali artinya bukan 1 kali 7, tapi bisa 2, bisa 1, bisa 3, bisa 4. Nah, bisa dua langsung. Ada yang 8, kok 8 uangnya 7, pakai margin misalkan 8 kayak itu ketika dibantulan kayak gitu. Nah, atau benar-benar ketika itu terjadi, itu enaknya. Jadi bukan langsung sekali dianggap, misalkan orang ngomong teori Soros, misalkan 531 ngomongnya teori kelipatan lagi. Oh, enggak. Nanti kalau kita terpaku, kita kaku kayak gitu, tetap merah gitu. Tetap merah. Ini bukan masalah bagaimana banyak itu bukan. Ini masalah ritme. Ritme kayak piano misalkan, saya melihat anak piano atau kayak seperti, ya nggak mungkin mayor minor kan harus itu. Makanya ada nada mayor, ada yang minor, kayak gitu, ada yang drum, rhythm, bass, kemudian cuma sekedar apa itu ada. Nah, itu ada. Itu sebenarnya apa? Untuk mengombinasi keindahan, dan ini keindahan seni di pasar modal itu ya kayak gitu. Seni trading itu seperti itu. Kalau teman-teman sudah menemukan itu enak. Lah pengennya drum rodem. Nah, ini beduk namanya, beduk. Ini enggak enak. Di sini enggak enak juga kayak gitu ya, teman-teman. Jadi mual kalau kita makanya yang terjadi akhirnya teman-teman ini mual. Kalau ngomong mual bener, kayak ngomong ibarat makanan, soto enak, rawon enak, sop enak, kemudian sate enak, pizza enak, kita manusia dicampur jadi satu. Nah, itu makanan anjing atau kucing dicampur diaduk, kita pasti mutah. Nah, mau kita itu makan pizza ya bisa dulu, minum kopi ya minum dulu, saya minum misalkan ini. Kalau kopi saya campur dengan teh atau es campur, nggak enak. Kopi dicampur itu nggak enak. Kita manusia spesifik maunya, spesifik anak. Kalau maunya itu tadi, ya itu
kucing, anjing kayak gitu nggak apa-apa. Makanannya dicampur-campur. Makanya spesifik ada penjual Pizza Hut, ada penjual McD, ayam khusus ayam. Nah, kayak itu. Itu maksudnya itu makanan manusia. Nah, sama kita menggunakan uang kita itu kalau ingin menjadikan diri kita sebagai manusia, sebagai trader, yaitu tadi. Untuk ayam berapa, untuk pizza berapa, untuk es campur, untuk kopi, kayak gitu. Kayak gitu deh. Jadi itu yang dalam hidup itu seperti itu. Betul. Mbah Giso, ini kita udah hampir 1 jam. Saya takut tiba-tiba putus gara-gara Instagram kan biasanya batasin 1 jam. Mbah Giso, boleh dong dikasih pesan-pesan buat trader yang saat ini masih mencari jati diri nih, udah belajar sana sini, tapi kok kayaknya masih belum juga ketemu ritmenya nih, Mbah Giso. Ya, itu tadi seperti saya katakan. Jadi pelajari satu saham aja. Nggak usah tergiur keuntungan yang lain. Misalkan sekarang ya lagi tren apa? Sukanya saham gorengan. Misalkan kalau saham gorengan juga pelajari yellow stock. Misalkan toys stock. Misalkan ngomong MLPL stock, friend stock. Nanti ketemu. Nah, ketemunya bagaimana supaya ketemu? Seperti saya katakan tadi, cara membelanjakan uangnya. Kita suka pizza. Artinya uang kita 100. Kita belanjakan untuk pizza misalkan 20.000. Kita belanjakan untuk kopi misalkan 15.000. Nah, itu bagi-bagi artinya apa? Dilihat support resisten minimal itu, kemudian support resisten secara time frame dekat 3 menit, kemudian 30 menit, 1 hari, 1 minggu. Nah, ketika teman-teman sudah bisa membelanjakan uang kayak itu peruntukannya, bisa 7 macam makanan, 2 macam buah-buahan, 3 macam minuman dalam satu saham itu, ya banyak untungnya, pasti untung. Hampir dipastikan banyak untungnya. Itu tipenya itu. Artinya jangan terfokus kaku pada teori teknikal fundamental tertentu, bandarmologi tertentu. Nah, karena kita retail harus pahami itu. Jadi caranya tadi kita cuma ibaratkan makan aja. Makan uang kita 100, pengen makan semuanya. Jangan sekali waktu, jangan sehari. Misalkan uangnya 100 nggak apa-apa. 15 kita berikan pizza hari ini. Nanti malam kopi. Besok boleh buah, misalkan jadi mangga. Nah dari situ nemu nanti. Nggak mungkin teman-teman dalam hari itu. Besok jadi ini merah-merah, nggak mungkin, nggak ada itu. Pasti ada hijaunya. Nah, ketika yang sudah hijau, hijaunya sudah mentok belum? Sudah ada tanda-tanda jual, misalkan berhenti belum? Kalau belum, dalam jangka apa? Kalau sudah ya dijual yang titik tadi, kayak gitu. Nah, itu ada titik-titiknya. Ketika ada titik-titiknya, dijual di mana? Ya uangnya teman-teman berkembang loh. 7 titik tinggalnya. Yang masih dalam bentuk saham berapa titik? Misalkan jadi 5. Artinya yang 2 sudah keluar cuan. Yang 5 pengennya gimana? Yang cuma diterusin atau dilepas. Gitu aja. Titik-titik punya catatan kayak gitu. Kalau sudah seperti itu, oh nggak ada, itu rugi nggak ada. Percaya saya. Jadi kecuali satu kali, friend 120, ketika merah bingung. Lomba kan ngomongnya 120. Nah, lihat angka itu sudah saya sebar sejak April ketika di bawah turun ke 55 itu caranya beli pun sudah saya perlihatkan. Beli yang 60 ke bawah itu separuh, yang 86 ke bawah itu separuh lagi, ke atas jualnya 176 cuma 170. Nah, jualnya seperti apa maumu ini gitu. Itu kan ada berapa titik yang kamu jual duluan yang mana? Atau semua dulu waktu ketika harga nggak tercapai terbalik turun, disisain 1 lot kayak gitu. Nah, sama kayak gitu. Kalau itu dilakukan satu saham, udah apa karakter? Kalau saya sudah memasuki ranah pribadinya Bandar. Hatinya Bandar itu seperti apa dari karakter sahamnya? Saya misalkan dia kecenderungan psikologisnya dia di mana jual, dia mau nurun kayak apa? Saya tahu, saya makanya ya udah kalau kamu mau nurunin aku beli kopi aja setengah cangkir. Aku ambil gulanya aja yang gratis kayak gitu. Turunin lagi nggak apa-apa, silakan. Aku ngerokok ada, nggak usah sebatang separuh batang, tak tunggu.
Hmm. Tapi begitu ketika balik, ya sudah tak beli semua dagang kamu kayak gitu. Ketika balik, ketika dia jual banyak, aku ya ikut jual banyak kayak gitu. Nah, konsep itu nanti kalau sudah tahu karakter sahamnya, nanti akan tahu pribadi bandarnya itu seperti apa. Makanya kayak dulu itu saya 30 detik pun bisa. Misalkan kayak nggak enak ya nggak sebut. Ya udah kayak itu tahu nanti bagaimana nanti karena apa? Yang dikasih tugas untuk merawat emiten A itu orangnya ya sama dan karakter orang itu tidak semudah berbolak pelintang kayak seperti sinetron Ramapati, Patih Ramapati kayak gitu. Nggak bisa. Di trading saham itu jujur, pasar itu jujur. Nah, cerminan bandar ada di situ. Jadi saya sangat mudah sekali ketika, ini siapa, kelakuannya kayak ini. Udah diringkus gini. Ini siapa, kayak gini, kayak gitu. Nanti kalau dipahami satu saham, nanti akan ngerti karakternya, karakter saham itu. Begitu ngerti karakter satu saham itu, nanti dia tidak pegang satu saham. Di saham lain nanti sama mirip. Dia nggak akan berubah. Nah, itu psikologisnya dia. Gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi satu saham dulu, nggak akan apa. Oke, wah mantap banget. Mbak Giso, sejujurnya masih banyak banget pertanyaan yang belum dijawab, tapi waktunya sudah habis. Kalau Mbak Giso berkenan, mungkin nanti ada Mbak Giso part 2, seperti itu ya. Terima kasih banyak Mbak Ya, Giso. Topik unik oke. memang selalu menarik hati ya. Ya, sampai jumpa. Selamat malam Banyak semuanya. berkah Mbak Giso, Ya, makasih. amin, amin, amin. Sehat selalu. Yuk.